bertiga, saya sendiri Rizky Wirsan Alwi. Saya Agnesia Permatasari. Saya Mardiansyah. Baik, di sini kita akan lanjut ke videonya. Ekosistem mangrove adalah komunitas biologis yang terdiri atas berbagai organisme, termasuk tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup bersama dalam lingkungan yang khas di daerah pesisir tropis dan subtropis. Ekosistem ini didominasi oleh vegetasi mangrove, yaitu sekelompok tumbuhan yang memiliki adaptasi khusus untuk hidup di perairan payau atau air laut dengan kondisi tanah yang berlumpur, tergenang, dan berkadar garam tinggi. Ciri khas ekosistem mangrove yang pertama, hidup di daerah pasang surut air laut. Yang kedua, dominasi tumbuhan mangrove seperti Rhizopora, Avicennia, dan Soneratia. Ekosistem ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia, seperti penebangan hutan, reklamasi, dan pencemaran, sehingga memerlukan pengelolaan dan perlindungan yang berkelanjutan. Adapun fungsi mangrove yaitu secara umum, mangrove berfungsi sebagai pelindung ekosistem pesisir, penyokong kehidupan biota laut, menyerap karbon, dan sumber daya penting bagi manusia. Mangrove sendiri memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan alam dan kehidupan manusia di wilayah pesisir. Selain fungsi, mangrove juga memiliki komponen biotik dan abiotik. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam suatu ekosistem, baik tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme yang berada di sekitar mangrove. Seperti yang pertama ada tumbuhan, seperti mangrove, alga, nipah, dan episit. Yang kedua ada hewan, seperti moluska, ikan, udang, dan kepiting. Yang ketiga ada mikroorganisme seperti bakteri dan fungi. Yang kedua ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah unsur-unsur yang tidak hidup dalam suatu ekosistem yang mempengaruhi kehidupan organisme. Komponen ini mencakup elemen fisik dan kimia, misalnya seperti air, matahari, tanah, salinitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hubungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem mangrove. Yang pertama, sebagai habitat dan tempat berlindung bagi fauna. Akar mangrove yang kompleks memberikan habitat bagi berbagai hewan seperti ikan, udang, kepiting, dan burung. Akar ini melindungi biota laut dari predator dan arus kuat, menciptakan zona yang aman untuk pemijahan. Yang kedua, penyediaan nutrisi dan daur ulang bahan organik. Daun-daun mangrove yang gugur menjadi bahan organik di tanah berlumpur. Mikroorganisme seperti bakteri dan fungi menguraikan bahan organik ini menjadi nutrisi yang kemudian diserap oleh tumbuhan mangrove dan mendukung rantai makanan. Yang ketiga, pengaruh faktor iklim dan air. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tumbuhan mangrove yang menghasilkan oksigen dan menyediakan energi untuk komponen biotik lainnya. Kadar garam atau salinitas dan pasang surut air laut menentukan jenis spesies mangrove dan biota yang hidup di daerah tersebut. Yang keempat, penyediaan layanan ekosistem. Mangrove menyerap karbon dioksida dari atmosfer yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Biota seperti ikan dan kepiting memanfaatkan lingkungan ini untuk berkembang biak, yang pada akhirnya mendukung ekosistem dan masyarakat pesisir secara ekonomi. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu komponen biotik dan abiotik di ekosistem mangrove saling mendukung untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis. Gangguan pada salah satu komponen seperti pencemaran air atau penebangan mangrove dapat berdampak buruk pada seluruh ekosistem. Oleh karena itu, menjaga hubungan ini tetap seimbang sangat penting untuk keberlanjutan ekosistem mangrove tersebut. Mungkin itu saja video singkat mengenai pembahasan ekosistem mangrove yang berada di kawasan konservasi mangrove dan bekantan yang berada di Kota Tarakan, Karangrejo, Kalimantan Utara. Oke, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.